Selamat siang Pak Asrul. Selamat siang Pak Jo. Iya, senang sekali berjumpa dengan Pak Asrul hari ini. Iya Pak. Iya, sudah lama ya kita tidak ketemu. Nah, Iya Pak, 3 bulan yang lalu semenjak kita melakukan perencanaan ini Pak, iya, tentang iya, perencanaan coaching ini baru ketemu lagi Pak ini Pak. iya. Saya senang karena kita hari ini bisa bertemu. Kira-kira apa yang mau kita percakapkan pada supervisi kali ini, Pak? Iya begini Pak Yo, kebetulan kan saya sudah melakukan proses coach ini kepada beberapa siswa saya di sekolah ini Pak Yo. Ya, ya. Dan, dan saya merasa mungkin karena saya menjadi seorang guru, ini saya merasa tidak mendengarkan secara aktif. Mungkin karena saya merasa nggak setara ya, sehingga saya merasa bahwa proses coaching saya tidak terlalu mendengarkan aktif, Pak. Itu yang mungkin Oh, saya ingin i- iya. supervisi pada kesempatan kali ini, Pak. Ya, jadi eh, kompetensi yang ingin saya amati hari ini adalah mendengarkan aktif, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Apa yang ingin Pak Asrul dapatkan dari supervisi ini? Saya ingin Bapak menilai saya sudah di level mana saya ini melakukan tahap coaching khususnya dalam kategori mendengarkan aktif karena pada saat ini saya merasa masih mungkin pada level 5 Pak. 5 Pak, saya rasa. Dari 1 sampai 10 range-nya, Pak. Iya. Oh gitu. Nah, jadi Bapak ingin meningkatkan sampai dengan berapa kira-kira? Ya mungkin paling banter lah, Pak. 7, 7 lah, Pak. 7 lah, Pak. 7. Oke, oke. Sekarang saya persilakan Pak Asrul melakukan coaching sehingga saya bisa mengamati apa yang Pak Asrul ingin capai dari kompetensi mendengarkan aktif. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Oh, terima kasih, Pak. Ya, siapa dulu, Pak ya. Ini kebetulan kami ada teman namanya Pak Purwanto, Pak. Menjadi coach saya, Pak. Saya langsung, Pak ya. Oke. Selamat siang, Pak Pur. Bagaimana kabarnya ini hari ini, Pak? Selamat siang juga Pak Asrul. Ini Alhamdulillah saya kondisi dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, walafiat. Mudah-mudahan dalam hari ke depan ini kami masih diberi kesehatan yang mantap sehingga apa yang akan kami lakukan bisa mulai terwujud. Iya, Pak. Saya lihat dari raut muka Pak Pur ini senyumannya yang begitu khas menandakan bahwa Pak Pur hari ini Betul. sangat bahagia, Pak ya, Pak. Ya, kurang lebihnya Sangat betul. bahagia. Ya. Oke, Pak Pur. Pak Ya, Pur, ya, baik. sebagaimana hari ini kita akan melakukan tahap Ya, coaching dan ya betul Pak. kira-kira apa yang kita mau bicarakan pada hari ini? Iya betul Pak. Ini saya akan membicarakan tentang masalah budaya positif yaitu tentang kedisiplinan, terutama kedisiplinan tempat masuk sekolah ini, tempat masuk sekolah untuk proses pembelajaran. Karena banyak beberapa yang kurang bagus lah. Apa yang menjadi keresahan Bapak sehingga kedisiplinan ini menjadi hal yang perlu kita bicarakan pada coaching pada hari ini, Pak? Iya, betul Pak, karena disiplin ini diperlukan karena satu adalah untuk kegiatan proses belajar itu kita punya anak didik itu bisa semuanya apa yang disampaikan guru bisa diterima. Kalau terlambat kan nanti separuh tidak mungkin guru akan mengulangi itu setiap hari. Nah, bagi mereka ada beberapa yang sering terlambat sehingga kami ingin mencari kira-kira solusinya bagaimana supaya anak yang terlambat tidak jadi terlambat lagi begitu. Pak. Nah, untuk sekarang ini Pak Pur, Ya. berapa persen yang masih terlambat, Pak? Nah, inilah kita anak SMK yang kita hadapi adalah semua laki-laki semua. Jadi kadang-kadang kita guru agak kurang
beranilah untuk menangani bagian tidak ini, maka kami perlukan tindakan-tindakan yang saya minta bantuan dari Bapak ini, yaitu karena kalau dihitung dalam satu kelas, setiap paginya pasti ada sekitar 5 atau 4, ya 5 ke bawah lah, itu pasti itu yang terlambat. Jadi kalau dihitung dalam persentase, mungkin sekitar 75% lah. 75% yang terlambat Pak Pur atau yang bukan, yang terlambat sekitar 2,5%. 2,5% Pak ya. Iya. Oke. Nah, Pak Pur, nah sekarang kondisinya adalah yang terlambat adalah 2,5%. Iya. Nah, Pak Pur nanti kira-kira keinginannya berapa persen Pak? Keinginannya ini 100%, 0% lah yang 0. Nah, Oke, 0% Pak ya. 0%. 0%. Nah, bagaimana perasaan Bapak apabila seluruh siswa datang tepat waktu atau 100% ini disiplin? Itu perasaan saya sangat senang, Pak. Sangat bangga karena apa yang mungkin nanti kita bicarakan itu tercapai. Ya, tujuannya dari bimbingan Bapak itu bisa tercapai dan akhirnya anak menjadi 100%. Itu yang saya harapkan, rasanya sangat bahagia sekali. Bahagia Pak ya. Bahagia. Oke Pak. Pak, apa rencana Bapak supaya yang 2,5% yang terlambat ini bisa menjadi 0% ke depannya? Pertama ya Pak ya, saya rencananya itu mau memanggil satu persatu yang frekuensinya terlambatnya itu dalam 1 bulan itu 5 kali. Di atas 5 kali di atas 5 kali. Pokoknya 5 kali itu pokoknya tidak boleh di atas 5 kali. Kalau sudah 5 kali berarti sudah. Saya akan panggil satu persatu, kemudian saya bikin sebuah pertanyaan kepada mereka untuk mengetahui apakah dia terlambat itu memang disengaja atau memang ada hal-hal tertentu yang membuat dia terlambat. Itu yang akan nanti saya gali itu. Oh, berarti nanti Bapak aturan atau kesepakatan kelas aturan Pak? Dan bukan kesepakatan kelas. Artinya begini, anak ini misalnya sudah 5 kali terlambat, berarti saya panggil terus saya identifikasi dulu keterlambatan itu masalahnya kenapa. Nah, itu yang akan saya gali. Nah, kalau keterlambatannya mungkin karena pemalas, ya itu mungkin nanti kita perlu dilanjutkan lagi ke guru bimbingan konseling supaya dia dibimbing. Begitu. Pak. Selain memanggil Pak, apa cara lain yang Bapak bisa lakukan Pak? Ya, kita memanggil setelah tadi sudah ketahuan, sudah teridentifikasi keterlambatannya. Misalnya keterlambatannya misalnya karena hal lain, karena malas, bukan karena itu, tapi hal lain misalnya dia tinggal dengan saudaranya atau dengan keluarga dekatnya. Dalam keluarga dekat itu mungkin pagi-pagi harus bangun pagi, cuci piring dan sebagainya, sapu-sapu, sehingga dia terlambat ke sekolah. Nah, itu yang akan yang seperti itu berarti tindakan saya adalah kita mendekati ke orang tua atau kita kunjungan ke rumah atau home visit ke mereka untuk memberikan pemahaman kepada orang tua atau yang mengasuhnya supaya dia jangan sampai terlambat lagi. Oke, ada lagi Pak? Ada lagi Pak yang mungkin yang bisa dilakukan Pak? Salah satunya yang dilakukan adalah mungkin yang terlambat karena malas. Jadi ada dua akan ada beberapa kita petakan. Yang terlambat karena hal tertentu berarti itu pendekatannya beda. Kalau yang memang karena malas itu mungkin pendekatannya secara individu, Pak. Individu artinya kita melakukan secara antara kakak dan adik atau sebagai teman sejawat gitu, teman sederajat begitu. Kita akan dekati, mungkin cari waktu yang tepat begitu. Oke Pak, ini kan ada 3 Pak, ada 3 cara jalan supaya nanti yang 2,5% ini bisa menjadi 0% sehingga seluruh siswa Bapak Pur ini 100% disiplin semua. Nah, kira-kira Pak, cara yang paling masuk akal dan paling bisa dilakukan Pak di antara 3 cara ini yang mana Pak? Yang paling gampang mungkin pendekatan ke siswanya saja dulu.
pendekatan kepada siswanya, Pak ya. Ya. Oh iya, Pak. Oke, Pak Pur, karena ini waktu kita juga terbatasi, Pak Pur. Nah, Pak Pur, apa kira-kira yang Bapak bisa ambil dari sesi percakapan coaching kita pada hari ini, Pak? Yang bisa diambil adalah pertama, saya mempunyai masalah, yaitu siswa tidak aktif, ada beberapa siswa yang tidak aktif. Kemudian berikutnya kita membuat perencanaan untuk mencari atau memetakan keterlambatan datang di sekolah itu apa penyebabnya. Nah, kemudian dari penyebab itu akan saya ambil yang termudah. Yang termudah adalah bahwa saya akan melakukan pendekatan secara pribadi terhadap mereka-mereka yang sering terlambat begitu. Oke, terima kasih Pak Pur atas kehadirannya hari ini, Pak Pur. Mungkin demikian sesi coaching kita. Kita nanti ketemu Pak Pur ya di lain kesempatan. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Pur. Oh ya Pak, Pak Yo sebagai supervisor Pak, itu tadi yang proses coaching yang telah saya lakukan Pak. Saya kembalikan kepada Pak Yohanes. Pak, suaranya masih mute Pak. Iya, ya. Oke, terima kasih. Saya mengamati dengan sungguh dari tadi apa yang sudah Pak Asrul lakukan. Saya mungkin mengkonfirmasi beberapa hal, ya. Bagaimana Bapak Asrul menilai diri sendiri tentang kompetensi yang Bapak Asrul jalani tadi? Ya Pak, mungkin saya menilainya Pak, mungkin agak naik sedikit Pak, dari 5 menjadi 6 Pak, tadi di awal-awal. Oh begitu, ya, ya. Nah, iya Pak. Apa yang membuat Pak Asrul punya penilaian seperti itu? Karena yang saya rasakan sendiri Pak, tadi masih ada sih Pak mungkin yang saya tidak mendengar dengan baik dari Pak Pur itu, contohnya tadi saya masih belum menangkap tentang rencana kerja beliau untuk mendisiplinkan siswa, apakah melalui kesepakatan kelas atau memberikan aturan. Ternyata yang diinginkan oleh Pak Pur itu adalah pendekatan emosional. Itu yang tadi saya agak miss Pak. Oh begitu, ya Pak. Ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap? Bisa Pak, bisa Pak. Iya. Jadi saya mengamati dari tadi pada saat Pak Asrul melakukan coaching dengan Pak Pur, itu kompetensi yang Pak Asrul ingin capai, yaitu mendengarkan yang aktif, itu sudah sangat terlihat. Saya lihat Pak Asrul begitu aktif mendengar ketika Pak Pur menyampaikan gagasan-gagasannya. Kemudian saya lihat Pak Asrul sangat sabar mendengarkan apa yang menjadi keluhannya Pak Pur. Itu menurut saya sudah melampaui standar yang ada. Ya, jadi saya pikir sudah cukup bagus dari standar yang ditetapkan, itu sudah oke sekali, standarnya sudah tinggi. Nah, kemudian bagaimana Pak Asrul mendengar apa yang saya sampaikan? Saya ini menjadi motivasi Pak saya untuk memperbaiki diri Pak, dan terima kasih atas masukannya Pak. Ya, ya. Namun demikian saya minta ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan atau dikembangkan lagi, ya. Iya Pak, siap lagi. Mungkin Pak Asrul bisa lebih cepat menangkap kata kunci, ya, kata kunci dari permasalahan, kemudian membuat resume, ya, membuat resume sehingga permasalahan yang
disampaikan oleh Koci menjadi lebih jelas, ya. Siapa, siapa? Ya, ya. Dari diskusi ini, apa yang apa yang terbayang ke dalam pikirannya Pak Asrul, apa yang mau dilakukan ke depannya supaya lebih baik lagi? Ya Pak, saya mungkin Pak akan lebih cepat nanti. Ini mungkin persoalan saya masih kurang jam terbang Pak dalam melakukan proses coaching, tapi sering berjalan mungkin saya akan lebih banyak jam terbang dan saya akan lebih cepat menangkap benang merah dari permasalahan yang ada di coach saya nanti Pak. Mungkin itu Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Asrul. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Waktunya untuk kita saling membersamai dalam sesi ini. Ya, Pak. Nanti kita akan berjumpa lagi pada kesempatan-kesempatan berikut. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak, sama-sama Pak.